Saya pada kesempatan ini mau melakukan sujud syukur di depan kantor KPK agar supaya proses hukum saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik, sehingga bangsa ini, negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi masalah-masalah Hasto. Hasto taatilah apa yang menjadi ketentuan hukum di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Hasto mangkir dari panggilan KPK hari ini dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Loh, kenapa Pak Hasto? Setelah kalah dalam pra-peradilan, Pak Hasto kembali dipanggil sebagai tersangka untuk kasus Harun Masiku hari ini. Nampaknya ini adalah waktu yang tepat untuk Hasto Kristianto legowo dan berbesar hati menerima kenyataan bahwa nasibnya tidak bisa lagi bertahan dan statusnya sebagai sekjen lebih baik untuk segera dilakukan penggantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih telah klik video ini ya, baik bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang sudah sering menonton konten-konten di channel ini, termasuk juga teman-teman yang sudah lama mengikuti kami dari channel-channel sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menulis pesan-pesan di kolom komentar juga gitu ya. Mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu, tapi percayalah semua telah kami baca dan saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang sujud syukur yang dilakukan oleh mantan kader Kebo yang masih waras. Jadi begini ceritanya ya, kalau ada kader yang waras gitu ya, maka akan dipecat dari Kebo. Itu sudah pastilah. Apakah kalau ingin jadi kader Kebo syaratnya harus agak waras dulu Bang? Iyalah, jawabannya kayaknya iya. Intinya kader Kebo ini sujud syukur di depan KPK ya atas kekalahan si Moncong Kura-Kura dalam pra-peradilan melawan KPK beberapa waktu lalu. Bahkan kader yang satu ini juga berharap agar si Moncong Kura-Kura segera ditangkap alias ditahan karena sudah berstatus sebagai tersangka. Kurang ajar juga kader yang satu ini ya. Sudah sujud syukur, minta pula si Moncong Kura-Kura segera ditahan. Ini namanya kader Malin Kundang itu apa namanya? Durhaka. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Meledak. Saya pada kesempatan ini mau melakukan sujud syukur di depan kantor KPK agar supaya proses hukum saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik, sehingga bangsa ini, negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi masalah-masalah Hasto. Hasto taatilah apa yang menjadi ketentuan hukum di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman ya, barusan kita menyaksikan mantan kader Kebo yang durhako gitu ya, meledak katanya. Ex kader partai terbesar di Indonesia yang durhako sujud syukur. Minta KPK segera proses hukum Sekjen Moncong Kura-Kura. Sepakat. Kalau durhako kepada partai tak apalah ya kan. Yang penting jangan durhako kepada kedua orang tua. Lanjut. Sebagai kader partai yang Anda pecat pun, saya juga terima. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, saya bisa datang. Apakah Mas Hasto juga perlu
menjemput kalian. Itu Pak Hasto pakai motor atau pakai odong-odong. Jadi nanti Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pulang dari ibadah umroh, datang, terus Anda datang lagi nangis ke Ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu Megawati Soekarno Putri untuk dengan jadikan pelindung lagi. Harapan saya yang pernah mantan sebagai kader PDI Perjuangan, saya berharap janganlah. Mari kesatria Saudara Hasto, ikuti proses yang ada ke depan atau apa ya, monggo. Apa yang sudah Anda perbuat, Anda bertanggungjawabkan. Iya, ini adalah lanjutan dari mantan kader partai terbesar di Indonesia yang masuk kategori durhaka ya. Barusan adalah pernyataannya dan sudah kita dengar bareng-bareng ya, berharap kepada Simon Cung kura-kura jangan hanya bersembunyi di balik ketiaknya emak kebo gitu. Hah? Apalagi Mak Kebo sekarang juga udah ketakutan ya kan, ke luar negeri nggak pulang-pulang ya kan. Takut kenapa Bang? Ya takut ditetapkan sebagai tersangka. Loh kok bisa Mak Kebo jadi tersangka? Ya bisa lah, banyak kasus yang bisa menjerat Mak Kebo tersebut. Nah terkait kasus si Moncong Kura-Kura juga Mak Kebo terlibat. Karena apa? Karena PAW pergantian antar waktu itu butuh dibubuhi tanda tangan ketua umum, ya kan? Kalau si Moncong Kura-Kura ditetapkan sebagai tersangka, Mak Kebo iya juga bisa ditetapkan sebagai tersangka, kan begitu logikanya. Iyalah, lanjut lanjut. Nah, ya kan? Nah, ini menurut saya sindiran dari orang-orang yang waras gitu ya, para pendukung Pak Jokowi atau Ternak Mulyono yang waras ya. Iyalah, Ternak Mulyono mana ada yang nggak waras? Nggak apa-apa, nggak disebut sebagai orang cerdas nggak apa-apa. Yang penting waras ya toh. Iya. Moncong kura-kura mewek, ngadu ke Ibu Ketum, mewek-mewek, nangis-nangis. Padahal Ibu Ketum juga takut toh. Dia takut datang ke Gerindra saja, dia takut datang, maksudnya takut datang dari luar negeri. Ke Gerindra saja gak berani. Datang ke Gerindra saja gak berani gitulah ya. Iyalah, mending pura-pura aja ya kan, ibadah gitu kan biar keren. Lanjut lanjut. Pak Hasto mangkir dari panggilan KPK hari ini dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Loh, kenapa Pak Hasto? Setelah kalah dalam pra-peradilan, Pak Hasto kembali dipanggil sebagai tersangka untuk kasus Harun Masiku hari ini. Tapi kenapa nggak datang Pak? Takut nggak pulang Pak? Takut udah ditahan? Nah, ternyata alasannya bukan takut ditahan. Tim hukum dari Pak Hasto ternyata mengajukan pra-peradilan kedua. Waduh, jangan sampai ya Pak, nanti ada pra-peradilan ketiga, pra-peradilan keempat. Aduh, padahal menurut gua datang aja sih Pak Hasto untuk memenuhi panggilan KPK tersebut. Mumpung juga Ibu Megawati sedang melaksanakan ibadah umroh, mintalah Pak Hasto didoakan oleh Ibu Mega. Nah, kita tunggu nih respon dari KPK. Apakah akan melanjutkan dengan surat panggilan kedua atau menunggu hasil dari pra-peradilan yang kedua nih? Menurut kalian semua gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Iya. Ya faktanya memang mangkir itu ya. Tidak memenuhi panggilan itu kategorinya mangkir. Karena panggilan ini bukan panggilan dari bapak kepada anak gitu ya. Ya walaupun dipanggil oleh bapak gitu ya, misalnya itu ya juga kalau nggak hadir kategorinya mangkir. Ya si Sekjen Moncong Kura-Kura juga sama mangkir ya dari panggilan KPK ya terkait statusnya sebagai tersangka ya. Dengar-dengar mau mengajukan lagi gugatan pra-peradilan, bujur busrak ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kami bukan tidak menghargai hukum gitu ya. Supremasi hukum memang harus dijunjung tinggi. Kalau memang ya di negeri ini memperbolehkan orang itu mengajukan pra-peradilan lebih dari satu kali ya karena tidak diterima, bukan ditolak kan seperti itu. Nah ya silakanlah. Kalau perlu sekalian aja biar genap ya 1000 kali gitu. Hah? Nanti kalah ajuin lagi sampai 1000 kali biar keren. Lanjut.
kurang 100, tinggal selembar. Hubungan tanpa status, atau adek minta kabar. Mbak Ajeng tambah cute aja nih. Ya coba Mbak Ajeng dulu terus-terusan mendukung Abang, nggak bakal cute lagi ya kan? Karena Mbak Ajeng belok kanan ya kan, karena junjungan Mbak Ajeng masuk ke dalam pemerintahan dan mendukung Pak Jokowi ya kan, Mbak Ajeng juga akhirnya ikut mendukung Pak Jokowi dan Prabowo. Akhirnya Mbak Ajeng sampai sekarang masih bisa goyang-goyang cute ya kan. Iyalah. Malu Pak Sekjen, udah kalah pra-peradilan sekarang minta jadwal ulang diperiksa karena mau mengajukan pra-peradilan lagi. Waduh waduh waduh. Ini sih bukan hanya sekedar malu ya, ini sih muka tembok kalau menurut saya. Lanjut lanjut. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwal Hasto Kristianto untuk dipanggil kembali dalam rangka meminta berbagai macam keterangan dan informasi untuk mengonstruksi secara hukum apa yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPK bahwa Hasto Kristianto adalah tersangka. Namun demikian, terlepas dari berbagai macam kemungkinan yang bisa kita bayangkan tentang nasib seorang Hasto Kristianto, nampaknya ini adalah waktu yang tepat untuk Hasto Kristianto memikirkan ulang tentang statusnya sebagai Sekjen PDIP. Nampaknya ini adalah waktu yang tepat untuk Hasto Kristianto legowo dan berbesar hati menerima kenyataan bahwa nasibnya tidak bisa lagi bertahan dan statusnya sebagai Sekjen lebih baik untuk segera dilakukan penggantian. Inilah waktu yang tepat untuk dilakukan reformasi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salah satunya adalah mengganti sang sekjen yang sudah ditersangkakan oleh KPK. Ini harus dicari teman-teman ya. Bapak ini siapa ini? Kok berani-beraninya bilang macam kayak gitu ya kan? Dari omongannya ya kelihatan bahwa yang bersangkutan ini bukan pengamat abal-abal ya. Bukan pengamat jadi-jadian macam si roti gulung gitu. Ini menurut saya dari omongannya itu berbobot sekali ya. Kemungkinan memang secara latar belakang dia memiliki kemampuan di bidang ilmu politik begitu ya. Cuma menurut saya ini kurang ajar banget ini orang. Ini harus dicari nih. Kok bisa-bisanya gitu loh memberikan nasihat usul agar si moncong kura-kura mengundurkan diri sebagai sekjen. Aduh, ini kurang ajar sekali ini orang ya, berani-beraninya. Hah? Si sekjen moncong kura-kura agar legowo melepaskan jabatannya sebagai sekjen. Jangan macem-macem kau ya. Harus dicari orang ini, nggak bener ini. Kalau saya sih sepakat gitu loh. Loh Bang, sepakat kalau disuruh nyari. Loh iya, saya sepakat dengan pendapat netizen barusan gitu loh. Sangat sepakat sekali. Cuma kurang ajar, harus dicari. Astagfirullah. Lanjut. Ya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang sindiran neti kepada si moncong kura-kura yang sebentar lagi akan nangis-nangis di depan Ibu Ketum katanya ya. Lalu Ibu Ketum akan menjawab, aku dewe yo wedi to. Aku dewe yo nggak bali-bali teko luar negeri to. Maca ibadah dhisik to. Daripada Bali to. Jadi tersangka koyok kue toh. Diundang Gerindra pisan toh. Wedi aku ketemu Jokowi toh. Aduh. Dan tadi juga kita saksikan bareng-bareng ya di bagian akhir ada netizen yang menurut saya itu enggak punya akhlak gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Meminta agar si moncong kura-kura legowo mengundurkan diri sebagai sekjen. Iya, saya sih sepakat dengan pendapatnya gitu ya. Cuma menurut saya ini nggak punya akhlak ini netizen yang satu ini.
Kalau mundur, sebagai sekjen, bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan, tidak akan sebentar mendekam di penjara ya, mungkin bisa sampai 20 tahun, subsidiar 10 tahun, jadi total 30 tahun ya. Iyalah, Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah, tentang sujud syukur yang dilakukan oleh mantan, kader Kebo yang waras ya. Jadi, menurut saya ini adalah salah satu kader yang waras, karena kalau kadernya nggak waras, itu nggak mungkin akan dipecat sebagai kader Kebo gitu ya. Tetapi kalau kadernya ini waras, baru akan dipecat ya. Karena saya dengar-dengar, salah satu syarat kalau ingin menjadi kader Kebo itu harus, nggak waras dulu. Hah? Iya, ini saya dengar-dengar gitu loh ya. Kalau kalau misalnya dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi gitu loh. Hah? Intinya tadi, kader tersebut sujud syukur ya di depan KPK atas kekalahan si Moncong Kura-Kura dalam pra-peradilan melawan KPK beberapa waktu yang lalu ya. Bahkan kader yang satu ini juga berharap ya agar si Moncong Kura-Kura segera diproses ya, bahkan ditangkap dan ditahan. Waduh waduh waduh, kurang ajar sekali ini menurut saya ya. Sudah sujud syukur, minta pula si Moncong Kura-Kura, segera diproses hukum, dipenjara juga gitu ya. Waduh waduh waduh, ini menurut saya layak disebut sebagai mantan kader yang durhaka kepada partai. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.